Siapakah Indrawarman dalam turi-turian, tradisi lisan Simalungun? Ada beberapa versi tentang Indrawarman dalam tradisi lisan Simalungun yang menarik untuk kita teliti lebih dalam. Siapakah dia dan dari mana asalnya serta mengapa dia masuk dalam tradisi lisan turi-turian peradaban Simalungun? Versi pertama, Indrawarman adalah salah satu patih dari kerajaan Singasari, yang kemudian berangkat ke Sumatera dalam ekspedisi Pamalayu pertama, masa pemerintahan Prabu Kertanegara, untuk meraih dukungan dari kerajaan di Sumatera melawan serangan Mongol yang sudah berhasil menguasai Tiongkok. Perlu kita ketahui saat Prabu Kertanegara memerintah Singasari, utusan Mongol datang ke Singasari meminta agar kerajaan itu tunduk dan berada di bawah kendali Mongol, tetapi utusan ini dipermalukan oleh Prabu Kertanegara dan disuruh kembali dengan pesan, Singasari tidak mau tunduk kepada Kublai Khan. Prabu Kertanegara mengutus beberapa patihnya untuk pergi menggalang dukungan ke Sumatera, salah satunya dalam tradisi lisan Simalungun dikenal sebagai Indrawarman. Tetapi sebelum pasukan Mongol datang menyerang Singasari, ternyata Prabu Kertanegara dikudeta oleh Jayakatwang, adipati gelang-gelang yang leluhurnya merupakan pendiri kerajaan Kadiri. Pada masa Ken Arok pendiri kerajaan Singasari, penerus kerajaan Kadiri ini dijadikan adipati gelang-gelang di bawah kendali kerajaan Singasari. Akibat kudeta ini Jayakatwang berhasil mewujudkan kembali cita-cita luhurnya sebagai penerus kerajaan Kadiri. Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardana sebagai patih Singasari dan menantu Kertanegara, akhirnya harus mengakui Jayakatwang sebagai penguasa baru. Berkat bantuan dari Adipati Madura Arya Wiraraja ayah dari Patih Ranggalawe, Jayakatwang mengizinkan Raden Wijaya membuka hutan tarik di Trowulan, daerah inilah yang dikenal menjadi Majapahit. Hal itu diizinkan Jayakatwang karena Raden Wijaya status kastanya masih berdarah bangsawan dan harus tunduk di bawah kendali Kadiri. Kita ketahui setelahnya Raden Wijaya berhasil menggulingkan Jayakatwang dengan memanfaatkan datangnya bala tentara Mongol. Setelah bala tentara Mongol ini terlena oleh kemenangan, Raden Wijaya bersama semua rakyat yang masih setia kepada Singasari akhirnya berhasil mengusir bala tentara Mongol dari Pulau Jawa dan kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sebagai pelanjut dari kerajaan Singasari. Patih yang sudah dikirim ke Sumatera seperti Indrawarman tidak kembali lagi ke Jawa. Indrawarman inilah yang dikenal di Simalungun sebagai pendiri kerajaan Silau kuno, sesuai apa yang ditulis oleh Prof. Slamet Muljana dalam bukunya, Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam. Hal yang sama juga ditulis oleh D. Kenan Purba dalam bukunya, Sejarah Simalungun. Pada akhirnya kerajaan Silau kuno ini mendapat serangan dari Mahapatih Gajah Mada pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, dengan sumpahnya yang terkenal Amukti Palapa. Ekspati Singasari yang sudah mendirikan Silau tidak mau mengakui Majapahit. Akhirnya berhasil ditaklukkan dan memilih melebur dengan penduduk lokal asli yaitu orang Simalungun. Kemudian hasil peleburan ini, mendirikan kerajaan Tanah Jawa yang dikuasai suku Sinaga, yang lain kemudian meleburkan diri untuk mendirikan kerajaan Silau fase kedua yang dikuasai suku Purba. Pasukan Majapahit akhirnya melanjutkan perjalanan untuk menaklukkan Arus sampai ke Aceh, tapi di Aceh pasukan mereka berhasil dipukul mundur. Versi kedua, menurut keterangan dari Kedatukan Batubara, nama Indrawarman merupakan nama leluhur mereka yang berasal dari kerajaan Pagaruyung, Sumatera Barat. Sumber dari Minangkabau menjelaskan bahwa Indrawarman adalah anak dari Raja Adityawarman. Versi ketiga, Indrawarman ini adalah penguasa kerajaan Khmer dan mungkin memiliki hubungan dengan Malaka sebelum Islam berkembang di Semenanjung Malaya. Yang menghubungkan kerajaan Hindu-Buddha di Semenanjung Malaya yang rajanya bernama Parameswara dari kerajaan Tumasik, Singapura sekarang, dan Nagur, kerajaan kuno Simalungun yang masih menguasai daerah Tanjung Kasau di pesisir Selat Malaka sampai ke Tanjung Bolon, Tanjung Balei sekarang. Kita ketahui Raja Khmer bernama Indrawarman II, anaknya Jayawarman VIII berhasil menahan serangan Mongol sebanyak 2 kali. Versi lain menjelaskan tentang tradisi lisan ini adalah Indrawarman merupakan raja dari kerajaan Sriwijaya. Perlu penelitian lebih lanjut akan hal ini, kalau memang Indrawarman dari Singasari, ada baiknya kita telusuri naskah seperti Nagara Kertagama dan Pararaton serta kidung lainnya yang menjelaskan hal tersebut. Kalau dari Pagaruyung kita harus cari bukti naskah dan prasasti kerajaan Pagaruyung, begitu juga dengan Sriwijaya dan kalau dari Semenanjung Malaya, Thailand serta Kamboja kita juga harus mencari sumber kepada mereka. Perlu diketahui gotong parhorja atau gotong batik dalam tradisi lisan Simalungun berasal dari Jawa, kemungkinan dari ex-Singasari yang melebur dengan orang Simalungun. Tetapi cendekiawan Simalungun seperti Bapanggi Masrul Dasuha masih meragukan kebenaran dari cerita itu.
Bapanggi Masrul Dasuha menjelaskan gotong batik awalnya diperkenalkan oleh bangsawan dari kerajaan Dolok Silo pada saat banyaknya pekerja dari Jawa yang didatangkan Belanda untuk membuka perkebunan. Menurut saya pribadi, nuansa batik pada penutup kepala Simalungun memang tidak bisa lepas dari pengaruh Jawa. Apakah itu masa kerajaan atau di masa Belanda, tetapi kita juga harus memperhitungkan batik ini dari kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya sampai ke Thailand dan Kamboja sebelum kerajaan Khmer terpecah. Karena bahan kain batik berasal dari pedagang Tiongkok yang berdagang melalui jalur sutra dan juga laut dari Selat Malaka. Kemungkinan nuansa batik datangnya dari Semenanjung Malaya karena Semenanjung Malaya, Thailand dan Kamboja juga punya motif kain yang mirip dengan batik dari Jawa. Semoga bermanfaat. Horas Ibagas Habonaron Dobona.